Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan ini kita mampu mensyukurinya, dan Allah mencap kita menjadi hambanya yang bersyukur kepada insyaallah. Hadirin dirahmati Allah, apa sih sebetulnya bedanya manusia dengan hewan, manusia dengan makhluk lain? Kaidah di dalam bahasa Arab sering menyebutkan kullu insan hayawan. Semua manusia ini adalah hewan. Al-insan hayawanun, bahwa manusia ini adalah hayawan, makhluk yang berakal. Kata kunci pertama yang membedakan manusia dengan hewan ini adalah akal. Coba kita analogikan. Di persimpangan jalan, kita bertemu dengan seorang perempuan yang cantik. Bagi kaum laki-laki, kesempurnaan tubuh, kecantikan parasnya, keelokan matanya menjadi daya tersendiri dan manusiawi, dia suka. Akan tetapi hadirin dirahmati Allah, di balik kesempurnaan dan kecantikannya itu ternyata akalnya tidak normal. Ternyata akalnya tidak sehat. Ternyata akalnya tidak berfungsi. Sementara di samping perempuan itu ada kambing, ada domba, sebut saja domba Garut. Kira-kira kalau kita disuruh memilih, apakah mau memilih yang jelita namun gila, akalnya tidak berfungsi, atau memilih kambing yang bagus parasnya, hatta sekalipun ia tidak memilih akal? Tentu dalam beberapa kali saya menghadapi dan berceramah di hadapan para ustami, mereka sepakat akan memilih kambing. Mereka menjawab bahwa kambing bisa dijual, bahwa kambing bisa disate, kambing bisa dipelihara, dan lain-lain. Berbeda dengan manusia. Itulah hadirin dari rahmati Allah, betapa istimewa dan mulianya akal yang Allah karuniakan hanya kepada manusia. Jadi manusia akan mulia, manusia akan utama, manusia akan memimpin, akan menjadi khalifah, akan bisa memerankan fungsi ibadah pada saat akalnya sehat. Sebaliknya, pada saat akal manusia bermasalah, balhum adal, ia akan jauh lebih hina ketimbang binatang, ketimbang kambing tadi. Nah, kemudian hadirin dirahmati Allah, akal tidak akan berkembang, akal tidak akan tumbuh dengan baik, akal tidak akan sempurna perkembangannya pada saat tidak diberikan nutrisi akal yang berkualitas. Nutrisi dan makanan yang paling pokok bagi akal tidak ada selain daripada ilmu pengetahuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita semuanya. Bahkan derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin hanya Allah yang tahu. Dan itu tidak akan terjadi kecuali ia memiliki ilmu pengetahuan. Maka tugas pokok kita yang paling asas adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berilmu. Bagaimana menjadi pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang tentu menjadi hikmah sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Ilmu yang nurun fi qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ilmu yang menjadi cahaya bagi hati kita dan kita bisa memisahkan mana hak dan mana yang batal. Ilmu yang menjadi cahaya bagi diri kita, yang menjadi penerang bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita dan orang-orang pada umumnya. Kehadiran
mu'alim, seorang yang memiliki ilmu akan senantiasa dirindukan karena ia membawa cahaya, karena ia membawa kebaikan, karena ia membawa keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah. Namun perlu kita sadari bahwa ilmu hakikatnya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, zat yang maha memiliki ilmu pengetahuan. Tugas kita manusia adalah bagaimana mempersiapkan jiwa raga ini dan mengkondisikan akal ini sehingga layak mendapatkan ajaran hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tipologi bagaimana manusia meraih ilmu pengetahuan. Yang pertama, ia meraih dengan ikhtiar basyariah melalui sekolah formal, melalui lembaga-lembaga informal, melalui kreativitas dan inovasi. Ia adalah melakukan riset, membaca-baca hasil riset, membaca buku-buku pengetahuan. Ia membaca berbagai aneka sumber ilmu. Ia rajin masuk ke perpustakaan. Ia menjadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang literat, senantiasa berliterasi, senantiasa membaca. Bahkan semua mungkin sebagian orang menyebutnya kutu buku. Maka insya Allah dengan ikhtiar seperti itu, ia rajin ke sekolah, ia menyimak apa yang diajarkan oleh guru, ia mengutamakan akhlak dan muliaan kepada guru, sehingga ia bisa meraih ilmu yang banyak dari apa yang ia ikhtiarkan. Maka insya Allah sang pelajar di dalam kehidupannya ia akan hidup mulia, ia akan dihargai oleh teman-temannya, ia akan dihargai oleh guru-gurunya, ia akan mendapatkan prestasi yang baik, ia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang baik, bahkan ia pun akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang jauh lebih baik. Misal, si A ingin masuk ITB, rasanya tidak mungkin kalau tidak bisa matematika, tidak bisa bahasa Inggris, tidak menguasai ilmu yang ilmu yang peminatan yang ia pelajari dan lain-lain. Berbeda dengan seseorang yang bisa menguasai ilmu itu, maka ia akan semakin memiliki kesempatan yang jauh lebih banyak. Tidak saja mungkin diterima di kampus-kampus lokal, bahkan mungkin selevel Harvard University atau Tokyo University pun bisa menerima ia sebagai mahasiswanya. Dengan ilmu ia akan terangkat martabatnya, dengan ilmu ia akan terangkat kemuliaannya, dengan ilmu ia akan menempati ruang-ruang yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Hadirin dan hadirat. Kemudian yang kedua, ada orang yang diajarkan ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan hikmah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang seperti ini adalah hamba-hamba yang senantiasa mampu menjaga jiwanya, menjaga dirinya, menjauhi kemaksiatan sekecil apapun. Menjauhi kemaksiatan sekecil apapun. Ia senantiasa melakukan ketaatan, sehingga Allah mengajarkan hikmah ke dalam jiwanya. Hadirin dirahmati Allah. Mungkin bagi kita, yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar kita meraih ilmu pengetahuan yang baik, meraih ilmu pengetahuan yang banyak dan bermanfaat. Itu yang pertama adalah niatkan mencari ilmu semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maksimalkan ikhtiar kita. Bagi seorang pelajar, membaca buku menjadi kewajiban pokok. Menyimak menjadi sesuatu yang penting. Diskusi, bedah buku menjadi sesuatu yang utama. Menjadikan dirinya senantiasa terlibat dalam majelis-majelis keilmuan merupakan sesuatu yang diharuskan hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, tidak akan bisa diraih ilmu yang banyak dan bermanfaat kecuali ia memiliki etika akhlak yang mulia terhadap gurunya. Maka seorang pelajar harus menghormati gurunya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mungkin juga ilmu yang bermanfaat bisa raih pada saat tidaknya banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurullah wa nurullah lal yuhdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak ada pada jiwa-jiwa manusia yang senantiasa bermaksiat. Dan yang terakhir, orang yang senantiasa
Mencari ilmu adalah meraih doa dan ridho kedua orang tua kita, dan istiqomah dengan waktu yang tidak sebentar dalam masa pencarian ilmu. Maka insya Allah hadirin yang dirahmati Allah, dengan ilmu yang kita dapatkan, kita akan menempatkan ruang posisi yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya, karena ilmu akan membawa kita pada makom-makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkurniakan hikmah kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang berilmu pengetahuan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.